Halo Zakers, kalian pernah gak sih nonton film Mission Impossible yang dimana salah satu adegannya itu sedang melakukan proses scan pada wajah seseorang, kemudian mencetaknya menggunakan mesin. Nah, sekarang teknologi seperti itu nggak cuma hanya dalam film loh Zakers, kita juga bisa melakukannya. Kalian mau tahu bagaimana caranya? Tonton terus videonya. Let's go Zakers! Nah, Zaker, di sini kita akan melakukan salah satu adegan yang ada di film Mission Impossible tuh, yang dimana kita akan men-scan objek. Nah, untuk men-scan objeknya sendiri, di sini kita akan menggunakan 3D scanner nih, Zakers. Nah, 3D scanner ini sendiri kan ada banyak banget tuh tipe-tipenya dan juga jenisnya. Oke, karena banyak tipenya dan juga jenisnya, 3D scanner sendiri pun bisa scan di berbagai macam objek nih, mulai dari objek yang memiliki detail tinggi, kemudian hingga kita bisa men-scan wajah kita sendiri. Wah, luar biasa kan ya Zakers ya? Oke, nah di sini saya akan menggunakan salah satu 3D scanner dari RevoPoint nih, yaitu RevoPoint Mini. Untuk mesinnya seperti ini nih Zakers nih. Nah, di sini kita akan men-scan salah satu objeknya. Di sini saya sudah menyiapkan, yaitu objeknya seperti ini, Zakers. Nantinya kita akan scan menggunakan 3D scanner ini, yaitu RevoPoint Mini. Kita akan scan seluruh bagiannya, dan nantinya kita akan lakukan proses 3D printing. Nah, kalian mau tahu nih bagaimana proses 3D scannernya, dan juga bagaimana proses 3D printingnya, dan bagaimana hasilnya. Maka dari itu, kalian simak terus videonya, dan jangan di-skip. Let's go, kita ke proses scanningnya. Oke, Zakers, di sini bisa kalian lihat di belakang, saya sudah mengkoneksikan antara 3D scanner RevoPoint Mini-nya ke laptop nih. Dan juga di sini saya menggunakan turntable ya, Zakers ya. Nah, turntable sendiri ini berfungsi untuk memudahkan kita saat proses scan objek yang kecil seperti ini. Karena dia tuh akan muter secara otomatis ya, Zakers ya. Jadi kalian tuh nggak perlu putar-putar secara manual. Nah, ini bisa mempermudah kalian dalam proses scan-nya nanti. Oke. Di sini saya sudah buka yaitu software yang namanya RevoPoint juga nih. Nah, di sini setelah melakukan proses scan, hasilnya nanti akan saya coba print nih. Maka dari itu, yuk langsung aja kita ke lihat proses scan-nya. Let's go, Zakers. Oke, Zakers, kalian bisa lihat di sini mejanya sudah berputar. Saya sudah taruh objeknya juga di atas mejanya nih. Nah, di sini juga untuk mesinnya sudah menyala juga. Oke, di sini saya juga ada nih salah satu hasil dari 3D scanner juga dan udah dicetak juga. Nah, ini adalah salah satu dari hasil 3D scan juga. Ini waktu itu menggunakan 3D scanner yaitu FreeScan Combo, yang dimana itu dia tuh bisa scan wajah maupun laser scan kayak gitu ya, Zakers. Ini adalah hasilnya. Ini detail banget loh, Zakers. Bisa kalian lihat. Oke. Nah, selanjutnya yuk langsung aja kita akan scan objek yang di depan sini yang sudah kita siapkan dari tadi ya, Zakers ya. Caranya itu gampang ya loh, Zakers ya, yang dimana kalian tuh hanya mengklik tombol start ini aja, tapi kalian juga harus atur dulu nih, yaitu jarak antara objek dengan 3D scannernya, karena tuh dia tuh di antara 10 hingga 20 cm ya, Zakers ya. Oke, langsung aja nih kita mulai scan. Oke, Zakers, ini kita sudah melakukan proses scan. Nah, jadi seperti inilah untuk proses scannernya. Kalian bisa lihat, dia itu akan men-scan sedikit demi sedikit bagian-bagian dari objeknya nih, Zakers ya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, Zakers, kita sudah scan untuk bagian yang lumayan besar nih, Zakers ya, yang dimana nanti kita akan melakukan proses scan kembali lagi di bagian-bagian yang belum kena scan nih, Zakers ya. Karena untuk proses scan sendiri itu kita ada beberapa kali proses ya, Zakers ya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik pastinya. Oke, setelah ini kita bisa langsung aja klik Fusion di menu paling atas sebelah kiri. Nah, langsung aja di sini kalian bisa atur nih untuk point distance-nya, tapi di sini aku pakai yang segini aja, langsung aku play. Nah, kita di sini sedang proses, jadi kalian bisa tunggu dulu hingga prosesnya selesai. Oke, di sini prosesnya sudah selesai nih, Zakers ya. Selanjutnya kita akan hapus nih bagian-bagian yang kita nggak pakai.
Nah, seperti sini kan ada banyak tuh objek-objek yang nggak kita akan gunakan, yaitu di luar dari objek mainannya yang tadi itu ya. Caranya gampang banget. Di sini kalian langsung aja klik isolation yang ada di menu paling sebelah kiri pojok atas ya Zekers ya. Kalian klik aja, kemudian di sini kalian bisa atur nih untuk isolation rate-nya. Di sini saya menggunakan 15% aja, langsung kita klik detect ya. Nah, dia secara otomatis akan menseleksi objek yang nggak akan kita gunakan. Nah, namun kalian juga bisa mengaturnya secara manual ya Zekers ya. Di sini saya langsung apply aja karena memang nanti kita akan seleksi bagian bawahnya lagi. Maksudnya kita akan scan bagian bawahnya. Bisa kita apply. Nah, jadi kita kurang lebih udah dapet nih untuk bagian besar dari objeknya yang udah kita scan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses scan ulang atau proses scan kembali untuk bagian yang bawah nih karena kita belum dapet ya untuk scan-nya. Langsung aja kita ke menu scan. Oke Zekers, di sini saya menggunakan alat bantuan tambahannya untuk bagian bawahnya agar itu memudahkan kita untuk melakukan proses scan-nya, karena ini objeknya kan itu seperti silinder ya, dimana kalau kita posisinya kita balikan seperti tiduran kayak gini, dia akan bisa mudah bergerak kayak gitu. Karena ketika kita lakukan proses scan itu objeknya usahakan jangan sama sekali bergerak ya Zekers ya. Nah, langsung aja di sini. Setelah itu kita klik start lagi untuk melakukan proses scan ya. Nah Zekers, kita sudah dapat untuk bagian bawahnya juga tuh ya, cukup baik juga, dan bagian atas juga ini ke scan lagi. Nggak apa-apa ya Zekers ya, jika kalian misalnya bagian bawahnya nih belum ke scan, kemudian kalian scan dan kemudian bagian atas tengahnya itu ke scan lagi juga nggak apa-apa, karena memang kan ini point cloud ya Zekers ya. Jadi dia tuh memerlukan yang namanya hasil scan sebelumnya ya, dia tuh nanti akan menyatukan pas kalian proses generate-nya nanti, oke? Nah, selanjutnya sama seperti tadi Zekers, ketika sudah melakukan proses scan, kalian ke Fusion, menu Fusion ada di pojok sebelah kiri atas. Di sini kita tadi sudah melakukan untuk proses fusion ya. Selanjutnya kita akan hapus juga nih untuk bagian-bagian yang kita nggak gunakan, bagian-bagian objek lain ya Zekers yang ikut ke scan. Kita dapat lagi nih untuk data scan ya. Bagian bawah udah ke scan cukup baik ya Zekers ya. Nah, mungkin bagian-bagian rongga-rongga ini nanti kita bisa tutup secara otomatis, ada fitur nanti ya di proses merge-nya. Nah, sekarang kita ke merge dulu. Oke, nah di merge ini sendiri kita akan menyatukan antara scan yang pertama tadi dan juga yang kedua. Nah, seperti ini. Kita akan satukan. Selanjutnya kita klik preview the alignment. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah nyatu ya Zekers ya. Namun bagian tangan sini tuh ada perbedaan. Nah, nantinya kita akan pakai salah satu datanya aja. Nanti kita akan hapus. Nah, bagian tangan yang ini saya akan hapus, yang di scan yang ini, yang 0112_1. Kita kembali lagi ke Fusion. Nah, yang ini saya akan hapus. Caranya kita ke isolation lagi. Nah, kita di sini ada menu yang namanya polygonal selection tool, kemudian ada lasso tool, kemudian juga ada selection connection, kemudian juga di sini ada clip, dan di sini ada yang namanya orbit. Nah, untuk kita menghapus gerakin cara bebas, kita bisa pilih lasso tool. Selanjutnya kita pilih aja yang akan kita hapus tadi di bagian tangannya. Karena mungkin tadi ada proses pas perpindahan objeknya, itu tadi ada pergerakan. Tapi nggak apa-apa Zekers ya, karena memang objeknya sendiri itu dia tuh bisa bergerak. Kita bisa gerakan untuk bagian tangan dan juga kakinya. Jadi saat proses reverse engineeringnya nanti kita bisa bikin itu tuh nggak statis, dia bisa gerak nanti. Oke, kita ke merge lagi. Selanjutnya coba kita satukan lagi kembali. Nah, kayak gini. Nah, kita lihat tangannya sudah rapi lagi, dan kemudian kita preview the alignment. Oke, nah di sini kita udah dapat ya Zekers ya sebagian besar untuk objeknya, dan bagian-bagian kayak lubang-lubang kecil kayak gini itu sebenarnya nanti kita bisa langsung tambah secara otomatis.
Nah, selanjutnya ketika sekiranya kita sudah cukup nih Zakers ya, kita bisa lakukan yang namanya generate model. Nah, kalian di sini ada menu di bawah preview the legend, ada namanya generate model. Nah, dia tuh akan menggenerate hasil scan kita tadi. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Nah, Zakers di sini bakal ada namanya tuh ya merge_01 karena ini adalah hasil merge tadi, oke? Nah, selanjutnya kita bisa ubah point cloud ini menjadi mesh nih Zakers ya. Karena ini kan masih point cloud ya. Karena hasil scan sendiri itu dari point cloud nih Zakers ya. Nah, mungkin kalau misalnya di sini kayak ada point cloud yang numpuk banget, kita bisa coba hapus kembali lagi. Kita pilih ini mungkin. Kita ke isolation lagi. Nah, karena kan di bagian sini juga sudah terseleksi ya Zakers ya. Jadi yang ini bagian kepalanya akan saya hapus juga karena di bagian yang sini sudah terseleksi dengan baik juga atau sudah terscan dengan baik. Yang ini akan kita hapus dulu. Kalau melakukan seperti ini tuh kalian juga harus perhatikan ya Zakers ya, karena jangan sampai kalian menghapus terlalu banyak yang nantinya pas proses generate-nya atau pas proses preview legend-nya itu malah jadi kacau kayak gitu Zakers ya. Kalian juga harus perhatikan. Nah, coba sekarang kita, oke, hasilnya ini masih tetap baik dan juga bagus karena untuk bagian belakang sini dan juga tangannya masih terkoneksi ya Zakers ya. Oke, selanjutnya kita pilih generate model lagi. Kita akan menggunakan generate model yang ini. Jadi untuk proses scan sebenarnya kalian bisa melakukan beberapa kali scan agar kalian bisa mendapatkan hasil yang baik ya. Itu kalian bisa sesuaikan aja. Oke, selanjutnya di sini kita bisa klik mesh. Nah, kita akan mengubah point cloud ini menjadi mesh atau menjadi objek nantinya. Kita coba play aja. Nah, di sini kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke, di sini sudah selesai dan kalian bisa lihat di sini untuk bagian kakinya seperti tadi ada pergeseran juga ya. Pas proses permindahannya, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa rapikan. Nah, di sini kan ada bagian-bagian yang belum terscan, dalam artian di sini masih ada lubang. Kita bisa tambah lubang ini secara otomatis nih Zakers ya. Di sini kita bisa klik dulu tadi untuk bagian meshnya, kemudian di sini ada pilihan yaitu fill holes. Nah, fill holes ini sendiri untuk mendeteksi nih bagian-bagian yang masih rumpang atau bagian-bagian yang ada lubang-lubang yang kayak gini nanti akan terseleksi secara otomatis. Nah, seperti ini. Nah, kita tinggal pilih aja salah satu atau semuanya. Kalau di sini saya akan pilih semuanya. Klik aja Ctrl A untuk seleksi semuanya dan kita akan pilih play untuk mengapply semuanya. Kalian bisa lihat di sini sudah langsung tersambung, tapi ya Zakers kalian harus perhatikan kalau misalnya lubangnya itu terlalu besar, nanti hasilnya pun ya seperti ini. Kayak ini kan jaraknya itu agak besar ya Zakers lubangnya. Nah, kalian lebih baik scan ulang lagi agar nantinya itu lubangnya nggak terlalu besar. Nah, ini tadi ada pergerakan sedikit ya dari kakinya karena pas proses saya memindahkan objeknya itu ada pergerakan. Nah, jadi hasilnya kayak gini, tapi kita bisa scan ulang, lagi dan akan kita rapikan ya Zakers ya. Nah, Zakers di sini saya sudah merapikan kakinya tuh seperti ini. Dan selanjutnya kita akan ke merge lagi tadi, dan selanjutnya kita akan jadikan ini mesh. Oke, kita pilih merge 3. Nah, kayak gini. Kemudian kita pilih apply. Kita tunggu prosesnya hingga selesai. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk objeknya itu terscan dengan cukup baik ya Zakers ya. Dan kalau untuk seperti ini kita bisa rapikan sih sebenarnya software editing 3D-nya. Nanti ya ke bagian numpang kayak gini saya langsung coba play lagi aja di fill holes-nya agar nanti terisi. Detection dulu. Kemudian kita pilih seleksi semua, kita pilih apply. Kita sudah dapat bagian sininya, di bagian ini juga. Di bagian bawah terseleksi dengan baik juga, terscan dengan baik juga. Nah, Zakers, gimana menurut kalian? Kalau sekiranya segini masih kurang, kalian bisa lakukan proses scan kembali kira-kira bagian mananya. Dan kalau saya pribadi di sini sudah cukup ya Zakers ya, karena nantinya saya akan melakukan proses editing kembali di software 3D-nya. Sebenarnya pun hasil kayak gini langsung kalian cetak pun bisa Zakers ya, atau kalian bisa bikin ulang kembali di software 3D juga bisa. Jadi itu tinggal kalian pilih aja kayak gimana. Oke, di sini juga kita bisa memilih untuk smooth. Kita bisa lebih smoothkan lagi objeknya. Di sini ada menu smooth. Nah, kalian bisa atur nih untuk strength dan juga times-nya. Kita coba atur segini dulu ya, kita play. Nah, kalian bisa lihat untuk hasilnya itu lebih smooth ya. Oke, lebih smooth.
dan kalian bisa lihat itu kayak lebih halus. Nah, untuk setting-setting selanjutnya kalian bisa ekspor sendiri, karena untuk fiturnya sendiri di software RevoPoint ini merupakan lumayan lengkap juga. Kita bisa melakukan namanya tadi isolation, yang dimana kita bisa mendeteksi objek yang kiranya nggak kita gunain itu secara otomatis. Kemudian juga kita bisa menggabungkan objek-objeknya, dan saya rasa untuk software sendiri di sini cukup baik juga ya Zekers ya, karena fiturnya juga lumayan lengkap. Nah, oke, selanjutnya mungkin sekiranya kalian segini udah cukup banget nih Zekers ya. Selanjutnya kalian bisa lakukan ekspor nih Zekers ya filenya. Bisa ke dalam bentuk STL, OBJ, PLY juga bisa. Nah, di sini ada pilihan all model, kemudian ada point cloud, dan juga ada mesh model. Nah, di sini saya akan pilih mesh model. Nah, di bawah sini ada tekstur model. Di RevoPoint Mini ini dia nggak cuma bisa seleksi tanpa warna. Nah, di RevoPoint Mini ini dia sudah bisa untuk scan tekstur juga ya Zekers ya. Jadi kalian ketika membutuhkan warna atau membutuhkan tekstur, 3D scanner RevoPoint Mini ini sudah bisa juga nih scan menggunakan teksturnya. Nah, di sini karena tadi saya pilihan yang nggak menggunakan tekstur, langsung saya pilih mesh modelnya aja. Oke, kita untuk proses scan-nya sudah selesai Zekers ya. Selanjutnya kita akan masuk ke proses 3D print-nya. Nah Zekers, tadi kita udah melakukan proses scan ya Zekers ya. Jadi untuk proses scan-nya sendiri tadi kan kita udah scan bagian depan, belakang, kiri, kanan, atas, dan bawahnya. Nah, di depan saya sudah ada mesin yaitu 3D printer. Ini adalah Ender 7 dan di sampingnya ada Creality CR10 Max. Wah, ini sama-sama dari Creality nih. Tapi kali ini yang kita gunakan yaitu Ender 7 ini. Ya, walaupun Ender 7 ini adalah seri Creality yang nggak baru lagi ya, terbilang yang versi lumayan udah lama ya. Tapi ini masih bagus banget dan kita akan gunakan 3D printernya ini. Dan langsung aja ya kita ke proses printingnya nih. Mungkin bagi kalian tadi sudah menunggu-nunggu banget. Let's go kita ke proses printingnya Zekers. Nah Zekers, jadi kita tadi udah melakukan proses scan dan juga cetak 3D printnya nih. Nah untuk hasilnya sendiri seperti ini. Nah bisa kita lihat hasilnya sendiri pun halus. Ini saya cuman edit sedikit aja, cuman halusin bagian yang agak kurang halus. Dan selebihnya ini hasil scan, benar-benar hasil scan dari RevoPoint. Nah untuk hasil scan-nya sendiri detail dan juga rapi. Jadi rekomendasi banget nih buat kalian yang ingin coba belajar 3D scanner menggunakan RevoPoint Mini ini. Karena RevoPoint Mini ini selain bisa untuk scan objek, juga bisa yang namanya scan tekstur atau warnanya. Nah, oke deh, mungkin videonya kita cukupkan sampai di sini dulu nih Zekers. Nah, bagi kalian yang tertarik dengan mesinnya tadi, yaitu 3D printer Ender 7 dan juga 3D scanner RevoPoint Mini, kalian langsung aja kunjungi e-commerce kita di 3D Zeiku Indonesia ataupun 3D Zeiku Surabaya. Dan kalian juga bisa langsung aja cek link deskripsi di bawah. Oke, jangan lupa klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya, and see you the next video. Dadah!